Assalamualaikum teman-teman, bahas soal materi lagi yuk. Kali ini materinya tentang asuhan kebidanan masa nipas. Tapi sebelum ke materi, jangan lupa di subscribe dulu ya. Masa nipas merupakan periode yang akan dilalui oleh ibu setelah masa persalinan, yang dimulai dari setelah kelahiran bayi dan plasenta, yakni setelah berakhirnya kala 4 dalam persalinan dan berakhir sampai dengan 6 minggu atau 42 hari yang ditandai dengan berhentinya perdarahan. Masa nipas berasal dari bahasa Latin dari kata pure yang artinya bayi dan paros artinya melahirkan, yang berarti masa pulihnya kembali, mulai dari persalinan sampai organ-organ reproduksi kembali seperti sebelum kehamilan. Tujuan diberikannya asuhan kepada ibu nipas yang pertama, meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologi ibu dan bayi. Dengan diberikannya asuhan, ibu akan mendapatkan fasilitas dan dukungan dalam upaya untuk menyesuaikan peran barunya sebagai ibu, dan pendampingan keluarga dalam membuat pola baru saat kelahirannya. Jika ibu dapat melewati masa ini dengan baik, maka kesejahteraan fisik dan psikologis bayi pun akan meningkat. Yang kedua, pencegahan, diagnosa dini, dan pengobatan komplikasi pada ibu nipas. Dengan diberikannya asuhan pada ibu nipas, kemungkinan munculnya permasalahan dan komplikasi akan lebih cepat terdeteksi sehingga penanganannya dapat lebih maksimal. Yang ketiga, merujuk ibu ke asuhan tenaga ahli jika diperlukan. Meskipun dan keluarga mengetahui ada permasalahan kesehatan pada ibu nipas yang memerlukan rujukan, namun tidak semua keputusan dapat diambil secara tepat. Misalnya, mereka lebih memilih untuk tidak datang pada fasilitas pelayanan kesehatan karena pertimbangan tertentu. Jika bidan senantiasa mendampingi pasien dan keluarga, maka keputusan tepat dapat diambil sesuai dengan kondisi pasien sehingga kejadian mortalitas dapat dicegah. Selanjutnya, mendukung dan meningkatkan keyakinan ibu, serta memungkinkan ibu untuk mampu melaksanakan perannya dalam situasi keluarga dan budaya khusus. Pada saat memberikan asuhan nipas, keterampilan seorang bidan sangat dituntut untuk memberikan pendidikan kesehatan terhadap ibu dan keluarga. Keterampilannya harus dikuasai oleh bidan, antara lain berupa materi pendidikan, teknik penyampaian, dan media yang digunakan, serta pendekatan psikologis yang efektif sesuai dengan budaya setempat. Diperkirakan bahwa 60% kematian ibu termasuk kehamilan terjadi setelah persalinan dan 50% kematian masa nipas terjadi dalam 24 jam. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab bidan untuk memberikan asuhan kebidanan ibu nipas dengan pemantauan mencegah beberapa kematian ini. Peran bidan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan dukungan secara berkesinambungan selama masa nipas sesuai dengan kebutuhan ibu untuk mengurangi ketegangan fisik dan psikologis selama masa nipas. Yang kedua, sebagai promotor hubungan antara ibu dan bayi serta keluarga. Yang ketiga, mendorong ibu untuk menyusui bayinya dengan meningkatkan rasa nyaman. Yang keempat, membuat kebijakan, perencana program kesehatan yang berkaitan ibu dan anak, serta mampu melakukan kegiatan administrasi. Yang kelima, mendeteksi komplikasi dan perlunya rujukan. Yang keenam, memberikan konseling untuk ibu dan keluarganya mengenai cara mencegah perdarahan, mengenali tanda-tanda bahaya, menjaga gigi yang baik, serta mempraktikkan kebersihan yang aman. Lanjut ke tahapan masa nipas. Yang pertama ada puerperium dini. Puerperium dini merupakan kepulihan di mana ibu diperbolehkan berdiri dan berjalan serta menjalankan aktivitas layaknya wanita normal lainnya. Yang kedua, puerperium intermediate. Puerperium intermediate merupakan masa kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya sekitar 6-8 minggu. Yang ketiga, puerperium remote. Remote puerperium yakni masa yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama apabila selama hamil atau persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurna dapat berlangsung berminggu-minggu, bulanan, bahkan tahunan. Pada kebijakan program nasional masa nipas, paling sedikit 4 kali kunjungan yang dilakukan. Hal ini untuk menilai status ibu dan bayi baru lahir, serta untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani masalah-masalah yang akan terjadi. Pada 6-48 jam setelah persalinan,
Mencegah perdarahan masa nipas karena atonia uteri, mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan, rujuk bila perdarahan berlanjut, memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nipas karena atonia uteri. Lanjut ke pemberian ASI awal, melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir, menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi. Jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus tinggal dengan ibu dan bayi baru lahir selama 6 jam postpartum serta hingga dalam keadaan stabil. Lanjut ke 3-7 hari setelah persalinan. Memastikan involusi uterus berjalan normal, uterus berkontraksi, pundus di bawah umbilikus, tidak ada perdarahan abnormal, tidak ada bau. Menilai adanya tanda-tanda demam, infeksi, dan perdarahan abnormal. Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan, dan istirahat. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulit. Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi dan tali pusat, serta menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari. Di 8-28 hari setelah persalinan, memastikan rahim sudah kembali kepada keadaan normal. Yang terakhir, 29-42 hari setelah persalinan, menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ibu atau bayi alami dan memberikan konseling untuk KB secara dini. Beberapa perubahan fisiologis pada masa nipas. Yang pertama, perubahan pada sistem reproduksi, ada uterus, dan perubahan pada pulpa dan vagina. Pada uterus, setelah proses persalinan akan terjadi proses involusi. Proses involusi merupakan proses kembalinya uterus seperti keadaan sebelum hamil dan persalinan. Proses ini dimulai segera setelah plasenta keluar akibat kontraksi otot-otot polos uterus. Dengan adanya involusi uterus, maka lapisan luar dari desi-2 yang mengelilingi situs plasenta akan menjadi nekrotik. Desi-2 yang mati akan keluar bersama dengan sisa cairan. Campuran antara darah dan desi-2 tersebut dinamakan lohea. Ada 4 jenis lohea. Yang pertama, lohea rubra. Lohea rubra adalah jenis lohea yang muncul pada hari pertama hingga ketiga setelah melahirkan. Warna dari lohea ini biasanya berwarna merah gelap hingga merah kehitaman. Yang kedua, lohea sanguinolenta. 1-2 minggu berikutnya, darah yang keluar berwarna putih, campur merah kecoklatan dan berlendir, yang disebut lohea sanguinolenta. Yang ketiga, lohea serosa. 7-14 hari, cairan yang keluar berwarna kekuningan. Kandungannya sekarang berupa jaringan serosa atau sisa-sisa pengaruh hormon dan lainnya. Yang terakhir, lohea alba. Lohea ini muncul pada minggu kedua hingga minggu ke-6 postpartum. Warnanya lebih pucat, putih kekuningan, serta lebih banyak mengandung leukosit, sel desi-2, sel epitel, selaput lendir serviks, dan serabut jaringan yang mati. Lanjut ke adaptasi psikologis ibu pada masa nipas. Dalam menjalani adaptasi masa nipas, sebagian ibu dapat mengalami fase-fase sebagai berikut. Yang pertama, fase taking in, yaitu periode ketergantungan berlangsung pada hari pertama sampai hari kedua setelah melahirkan. Ibu baru umumnya pasif dan tergantung. Perhatiannya tertuju pada kekhawatirannya akan tubuhnya. Pengalaman selama proses persalinan berulang kali diceritakannya. Hal ini membuat ibu cenderung menjadi pasif terhadap lingkungannya. Kemampuan mendengarkan dan menyediakan waktu yang cukup merupakan dukungan yang tidak ternilai bagi ibu. Kehadiran suami dan keluarga sangat diperlukan pada fase ini. Yang kedua, fase taking hold. Fase taking hold adalah fase atau periode yang berlangsung antara 3-10 hari setelah melahirkan. Pada fase ini, ibu merasa khawatir akan ketidakmampuannya dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayi. Ibu memiliki perasaan yang sangat sensitif sehingga mudah tersinggung dan gampang marah, sehingga kita perlu berhati-hati dalam berkomunikasi dengan ibu. Pada fase ini, ibu memerlukan dukungan karena saat ini merupakan kesempatan yang baik untuk menerima berbagai masukan dalam merawat diri dan bayinya sehingga timbul percaya diri.
Yang terakhir ada fase letting go. Fase letting go merupakan fase menerima tanggung jawab akan peran barunya yang berlangsung 10 hari setelah melahirkan. Ibu sudah dapat menyesuaikan diri, merawat diri dan bayinya, serta kepercayaan dirinya sudah meningkat. Pendidikan kesehatan yang kita berikan pada fase sebelumnya akan sangat berguna bagi ibu agar lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan diri dan bayinya. Dukungan dari suami dan keluarga masih sangat diperlukan ibu. Suami dan keluarga dapat membantu merawat bayi, mengerjakan urusan rumah tangga, sehingga ibu tidak terlalu lelah dan terbebani. Sekian rangkuman tentang materi asuhan kebidanan masa nifas. Jika ada yang terlewat-lewat mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya.